وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له. الله. Allah. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Allah. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Allah. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Allah. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله Allah. Allah. آتاكم ولعلكم تشكرون. Allah. ولتكملوا العدة ولتكبروا
jauh dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustazah. Terima kasih kepada Ibu Nisa dan Ustazah Yunda yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawahnya. Semoga Allah memberikan pahala yang melimpah untuk kita semua. Amin ya terutama bagi yang membacanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Acara selanjutnya, acara ketiga, yakni pembacaan Asmaul Husna yang dipimpin oleh Ibu Usi Majelis Taklim 01. Kepada Usi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus,
Ya Ali ya Kabir ya Habib ya Muqit ya Habib ya Jalil ya Karim ya Raqib Ya Mujib, ya Wa Ya Mujib, ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubadi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumin ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqadim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malikal Mulki ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mugni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Warin ya Rashid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Usi yang telah memimpin Asmaul Husna. Akhirnya kita sampai di acara inti kita, yakni tausiah dan doa oleh Umi Naila. Kepada beliau kami mempersilakan. Terima kasih. Izin Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli salak di warungnya Ibu Eli. Jawab salamnya kurang kompak, kita ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan kue donat di warungnya Ibu Ida. Pokoknya mumpung belum puasa, menu pantunnya pun makanan ya Bu ya. Karena hari Sabtu depan kita jam berapa ini? Jam 1:30 lebih haram minum teh obeng ya Bu ya. Sabtu depan, kalau sekarang masih halal di waktu siang, kalau tidak sedang haid. Jadi sesuaikan pantunnya pun kulineran.
makan donat di warungnya Ibu Ida. Yang jawab salamnya semangat, semoga makin bahagia. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih, nawaitu an a'takifa fi hadal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selama ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala, liridhoillahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu salihah semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah semuanya ibu-ibu yang hadir di Masjid Darul Aman senantiasa Allah karuniakan kesehatan, sehat jasmaninya, sehat ruhaninya, bahagia lahirnya, bahagia batinnya, panjang usianya, penuh berkah Allah. Apa yang dihajatkan Allah kabulkan, Allah lancarkan usahanya, Allah berkahi rezekinya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya soleh dan solihah, sukses hidupnya di dunia sampai kelak di akhirat juga menjadi anak-anak yang bisa membawa kedua orang tuanya masuk surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan dalam kehidupan dunia hingga akhiratnya Ibu Ketua Taklim Darul Aman beserta para pengurus, ibu-ibu solihah semuanya yang hadir, grup hadroh yang luar biasa semangat bersyiar sholawat lewat sedekah tenaga memukul hadrohnya. Insya Allah tidak ada satu kebaikan yang lepas dari pandangan Allah. Semuanya akan Allah balas, semuanya akan Allah berikan keberkahan. Niatkan bersyiar sholawat agar orang-orang makin semangat memuji Allah, agar orang-orang semangat dikasih hadroh, lebih semangat lagi membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu Ustazah Qori'ah yang luar biasa, bacaan Al-Qur'annya menggetarkan hati kita semuanya ya Bun. Jadi kalau lihat orang yang baca Qur'annya bagus, iri nggak Bu? Iri ya Bu ya? Iri, mau kayak gitu. Cuma kalau mau belajar kayak kita ketinggian nggak ya suaranya? Padahal kalau latihan aslinya mama semuanya pun tinggi suaranya ya Bu. Cuma beda tingginya di rumah jadi mamah dede untuk anaknya masing-masing. Karena boleh kita iri dalam kebaikan ya Bu. Yang nggak boleh apa? Iri dalam segi dunia. Irinya enak ya orang itu sudah punya mobil, saya mah masih punya motor, itu nanti gak bakal bersyukur. Tapi kalau irinya, ya Allah iri lihat ustazah ngajinya bagus, terus ada semangat dalam hati, ingin terus belajar ilmu agama, minimal ada keinginan untuk lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Itu iri yang diperbolehkan. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur, marilah sama-sama kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas limpahan karunia-Nya, di antaranya kita bersama-sama bisa hadir di majelis ini di saat ini dalam rangka menyambut kedatangan tamu
agung, yakni bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosiyam. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Kita semuanya harus berbahagia. Kita semuanya harus bersyukur masih Allah berikan kita kesempatan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini setiap kebaikan Allah lipat gandakan, dosa-dosa Allah ampunkan. Jadi kita harus bergegas, harus bersemangat agar Ramadan tahun ini lebih bernilai di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Ramadan yang sudah kita lewati. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih hati tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabat, keluarga, tabi'in, tabi'at, hamba-hamba Allah yang soleh, dan sampai juga kepada kita yang merindukan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mulai saat ini sampai nanti di kehidupan akhirat nanti insya Allah. Karena ini adalah bulan Sya'ban, ada peristiwa agung di bulan Sya'ban, banyak peristiwa agung, di antaranya adalah turunnya ayat perintah sholawat. Maka agar silaturahmi kita makin barokah, kita sama-sama bersolawat. Boleh tidak Ibu? Iya, pokoknya Ibu sudah, kalau kita bersolawat, kencengkan keyakinan ke Allah, minta apapun ke Allah silahkan. Jangan overthinking, jangan pesimis. Ibu maunya apa? Lewat sholawat inilah jalur kita cepat, jalur kita ekspres, agar apa yang kita inginkan Allah mudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Shallu ala Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah, ibu tahu Allah
Terima kasih ibu-ibu hadroh yang luar biasa. Langsung masuk, berarti sudah hatam, sudah suhu. Alhamdulillah. Istiqomah mudah-mudahan dan tambah berkah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dijelaskan bahwa di bulan Sya'ban ini salah satu peristiwa mulia adalah turunnya ayat perintah sholawat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Surat apa ibu-ibu? Al-Ahzab ayat berapa? 56, yang berbunyi insya Allah ibu-ibu semua hafal. Apalagi kalau wiridnya suka kegiliran baca sholawat, inilah ayat yang dibaca. Ayo bil barkah, baca bareng-bareng ibu. Insya Allah nambah keberkahan untuk kita semuanya. Sebab satu huruf ayat Al-Quran ketika kita membacanya, Allah balas dengan 10 kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hafal ya Bu ya? Alhamdulillah. Jadi ayat tersebut surat Al-Ahzab ayat 56 Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya dalam salah satu keterangan disebutkan bahwa Sya'ban adalah bulannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan untuk kita, ketika kita ingin disayang Allah, maka sayangilah hamba yang paling disayang Allah. Siapa ibu hamba yang paling disayang Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita biasanya sering mengobrolkan orang yang kita cintai. Man ahabba syai'an kathura dikruhu, kata keterangan. Barang siapa orangnya mencintai seseorang atau sesuatu, maka dia akan banyak membicarakannya. Ibu contoh lagi ingin gamis model baru untuk lebaran tahun 2026 ini. Ibu cari mana ya harga yang paling murah tapi bagus modelnya. Kan dunia mama seperti itu ya Bu. Kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal gitu. Sama halnya kalau kita ingin disayang Allah, maka sayangilah hamba yang paling Allah sayangi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu kita perlu perhatikan, harus makin semangat bersolawat, karena dengan solawat itulah bukti syukur kita atas karunia dari Allah. Kita diberikan ketetapan iman, kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berhubung sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung. Berapa hari lagi Bu? 5 ya. Sekarang hari Sabtu, besok Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mungkin 4 ya. Kalau ada yang malam Rabu tarawihnya, mungkin itu ijtihad mereka. Tapi kita nanti tunggu aja
pengumuman dari pemerintah pusat ya Bu. Mau malam Rabu silahkan, mau malam Kamis juga silahkan. Kalau malam Kamis berarti Sya'bannya 30 hari. Kalau yang tarawihnya malam Rabu berarti Sya'bannya 29 hari. Boleh-boleh saja. Yang tidak boleh yang mana? Tarawihnya malam Jumat. Nah itu kelamaan ya Bu ya. Mau cepet-cepet Ramadan gak Bu? Iya. Sudah kangen gak sama Ramadan? Kangen banget ya Bu. Bahagia tidak berjumpa dengan Ramadan? Dalam salah satu keterangan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman akan adanya hari akhir. Hari akhir itu hari apa Ibu? Hari kiamat. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman akan hadirnya hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah memuliakan tamu. Memuliakan siapa Ibu? Tamu. Dan di antara memuliakan tamu adalah kita sumringah ketika kedatangan tamu. Bahagia, terbuka kedua tangan kita menyambut kedatangan tamu. Bukan begini, kita bertamu nih contohnya, terus yang punya rumahnya cemberut aja, bahkan gak disuruh masuk Ibu. Kira-kira Ibu bakal pulang atau bakal nginep di rumah tersebut? Mungkin langsung pulang gak enak hati ya Bu ya. Nah begitupun Ramadan. Jadi jangan kangen Ramadan nunggu THR-nya saja. Yes Ramadan, cair nih THR. Jangan itu aja dipikirin. Kenapa? Karena nanti gak ada bekasnya. Puasanya hanya nahan lapar saja, menahan haus saja. Apa bedanya puasa dengan anak-anak kita kalau begitu? Sementara kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung dalam pandangan Allah dan pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus lebih baik lagi dari kita sebelumnya. Apa Ibu? Kita harus lebih baik lagi dari kita sebelum. Baru itu orang dianggap termasuk golongan yang mendapatkan keuntungan di pandangan Allah dan dalam pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Ramadan tahun lalu hutangnya belum lunas. Udah lunas belum hutang puasanya Bu? Alhamdulillah. Yang sudah lunas alhamdulillah. Yang belum hati-hati 4 hari lagi. Nanti kalau keburu datang nanti Ramadan, maka setelah lebaran bukan hanya kewajiban puasa yang harus dikerjakan, tapi plus bayar denda. Bayar apa Bu? Denda sebagai hukuman karena malas bayar hutang ke Allah. Jadi kalau hutang itu bukan hanya ke sesama manusia, ke Allah juga lebih harus diperhatikan untuk dibayar. Maka wajib bayar fidyah. 1 hari 1 kilogram beras. Kalau menurut hitungan Imam Syafi'i, fidyah 1 harinya 6 ons beras, tapi dibulatkan saja ke atas. Lebih baik berlebih daripada kurang. Karena kalau kurang nanti
kewajiban kita belum tertunaikan. Kalau lebih kewajiban kita tunai, pahala sodakohnya juga Allah berikan. Ya Bu, mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, ibu-ibu semuanya sudah lunas hutangnya. Jadi yang pertama apa Bu? Dalam menyambut kedatangan tamu agung, dalam menyambut kedatangan tamu mulia, mukanya harus berseri-seri. Harus apa Bu? Berseri-seri. Hatinya harus bahagia. Ada keterangan hadisnya, barang siapa yang merasa bahagia kedatangan bulan Ramadan, maka dia kelak akan masuk surga. Nah, ibu-ibu, ketika kita mau memasuki Ramadan, yang pertama harus ditanamkan dalam hati kita yaitu bersyukur. Apa Bu? Bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena Ibu, ada sebagian anggota keluarga kita, entah ayah kita, entah bunda kita, entah tetangga kita, besti kita, yang sudah Allah panggil duluan ke alam barzah. Jadi mereka tahun ini tidak bisa menikmati lagi bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan. Ini kita Allah masih berikan kesempatan, masih sehat, masih kuat, masih bisa berjumpa dengan Ramadan, berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi di bulan Ramadan, maka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu nikmat besar dari Allah. Nikmat yang luar biasa dari siapa Ibu? Allah. Dan perlu diingat, tandanya orang yang ahli syukur mukanya berseri-seri. Gak ada orang yang bersyukur mukanya gini aja. Bu, sehat? Bu, kenapa? Gak apa-apa. Itu jauh dari orang kata bersyukur. Rasulullah itu as-samahah. Rasulullah itu baik dan mukanya berseri-seri. Jadi kalau sahabat ketemu Rasul itu kangen Mbak, mau ketemu lagi. Kan ada ya karakter orang yang ketika kita baru ketemu satu kali itu ngangenin, betul tidak? Senang ketemu ibu itu, ngomongnya nggak pernah nyinggung, nggak pernah julid, nggak pernah nyinyir. Senang pokoknya kalau dekat ibu itu. Nggak apa ya, belum ngomong aja hati itu udah senang nengoknya. Auranya positif. Bukan aura nenek lampir ya Bu. Kan ada ya, ada orang yang belum ketemu aja dengar namanya males. Bener nggak Bu? Boro-boro mau ketemu dengarnya aja males Kenapa? Dia mah ngomongnya suka ngasal, suka nyakitin. Nah, jangan sampai seperti itu ya Bu. Nah, jadi ketika mau berjumpa Ramadan, berbahagialah. Di antaranya bermurah senyum, saling maaf memaafkan antar sesama tetangga, dan yang paling jangan lupa minta maaf, minta halal, minta ridho kepada suami. Kepada siapa? Suami sendiri ya Bu ya. Ya iya dong Umi gitu. Jangan sampai sibuk maaf-maafan dengan besti tapi lupa minta maaf ke suami. Kenapa? Karena kita akan memasuki bulan Ramadan, pasti di sana ketika Allah sudah menyiapkan pahala yang luar biasa, pasti tantangan dan godaannya pun banyak. Inna kathiro jaza kathiro balwa. Dalam usul fikih disebutkan Ibu, sesungguhnya bila satu perkara banyak kebaikannya, maka Allah sudah siapkan keburukannya alias godaannya. Jangan salah, ketika Ibu melakukan satu kebaikan di bulan suci Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya jadi 1000 kali lipat. Tapi ingat, Ibu berdosa, kita berdosa di bulan Ramadan juga sama. Pahalanya Allah lipat gandakan lagi 1000 kali lipat. Maka
Yang biasanya sering ngobrol yang gak karu-karuan, stop lagi puasa. Tapi insya Allah kalau kita sedang puasa minimal jadi rem. Kenapa? Karena kan biasanya gini, kalau emak-emak bukan di sini, bukan di sana gitu mah ya. Di belahan Batam daerah sana, bukan di sini. Kalau sudah ngobrol pasti kecenderungannya ngomongin orang. Enggak semuanya enggak. Tapi enggak diniatkan pun kalau udah ngumpul itu ada aja topiknya. Benar nggak Bu? Nah maka itu hati-hati kalau lagi puasa, minimal ingat kita lagi puasa. Mungkin puasanya enggak batal menurut fikih karena tidak makan, tidak minum. Tapi puasa kita batal pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena merusak pahala puasa dengan berghibah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah itulah ibu-ibu 2 poin paling penting dalam rangka menyambut kedatangan tamu agung, tamu mulia. Yang pertama, banyakin sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa syukur karena kita dijadikan orang yang beriman oleh Allah. Syariatnya jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita gak mungkin kenal ke Allah kalau Rasul nggak menyampaikan wahyu Allah. Betul tidak Bu? Makanya orang yang paling banyak sholawatnya itulah orang yang ahli syukur sebenar-benarnya. Kita bisa sholat, guru kita yang mengajarkan. Guru kita diajarkan lagi oleh gurunya, terus sampai nyambung kepada para sahabat, terus nyambungnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholawatlah kepada baginda sebagai bentuk rasa syukur kita mau berpuasa di bulan Ramadan. Yang mengajarkan puasa pun syariatnya guru-guru kitanya lagi lanjut kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan berpuasa di bulan Ramadan kita mendapatkan keberkahan hidup dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, poin kedua nih Bu, catat dalam hati, insya Allah bisa diamalkan. Ketika mau berjumpa dengan tamu agung, minimal berilah wajah yang ceria, berbahagia, karena itu tanda kita menyambut kedatangan tamu. Dan orang yang memuliakan tamu, dia pantas disebut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diberikan ketetapan iman Islam. Ramadan ini Allah berikan kita kesehatan, bisa sempurna melaksanakan ibadah puasanya, tarawihnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, insya Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Sholawat, sumringah muka, jangan kecut, jangan cemberut, karena orang yang ahli syukur biasanya dilihat dari mimik mukanya yang berseri-seri. Jangan bersedih ya Bu ya, harus bahagia karena kita sudah dijumpakan lagi dengan bulan mulia. Ini adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada tetangga dan semuanya. Namanya kita manusia biasa, pasti, bukan mungkin lagi, pasti banyak salah dan dosa. Maka sebelum masuk bulan suci, alangkah baiknya kita saling maaf, memaafkan, mengikhlaskan, meridokan. Marilah ibu-ibu kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali doa kita dengan bersama-sama membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin
العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولزوجنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتوب إليه رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا توسلنا بتعليمي أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas rezeki kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Insya Allah silaturahmi kita diterima oleh Allah menjadi amal soleh dan menjadi bekal untuk kita pulang ke kampung keabadian. Saya atas nama pribadi memohon dimaafkan lahir dan batin. Mohon minta maaf halal ridho kepada ibu-ibu semuanya. Dimaafkan tidak ibu? Alhamdulillah. Semoga ketika kita saling memaafkan beserta turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang telah disampaikan dan doa yang telah dipimpin oleh Umi Naila. Terima kasih banyak kepada Umi Naila. Semoga dari tausiahnya tersebut dapat bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penampilan tim Hadro Asbahul Qaumi. Kepada kami persilakan. wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah wa syukurillah asqal salati wa salami li rasulillah
ibu-ibu tim Hadro Asbabul Qalbi yang telah memberikan penampilan terbaiknya. Masya Allah, tabarakallah, mantap betul. Mantap betul, mantul. Bu Guru hebat suaranya. Masya Allah, keren. Acara demi acara terus kita lewati bersama. Tibalah kita di penghujung acara yang ini penutup. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, dan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhir, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas kehadiran dan perhatian ibu-ibu jamaah majelis taklim Darul Aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan suci Ramadan, marilah sama-sama ibu-ibu kita bermohon maaf